Satu kata untuk penampilan Emil Audero Mulyadi melawan Cina malam ini adalah tenang. Kehadiran Emil di bawah mistar gawang timnas Indonesia membuat penonton merasa tenang. Emil juga tampil baik dan memperlihatkan pengalamannya sebagai pemain Serie A. Ayah Emil pasti bangga melihat sang anak debut di Stadion GBK. Media Jepang mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak akan menjadi rival atau pesaing Samurai Biru jika masih bergantung dengan naturalisasi. Nah, padahal Jepang sendiri sempat mengambil langkah naturalisasi sejak 1965, yaitu memproses Nelson Yoshimura. Pada tahun 1990-an, Samurai Biru juga rajin melakukan naturalisasi untuk pemain asing yang mentas di Liga Jepang. Kebijakan tersebut kemudian bak berhenti total di masa kini karena Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, melakukan pembinaan di usia muda. Penyebab Egy Maulana Fikri langsung nyetel dengan Ula Romeni di timnas Indonesia. Egy Maulana mengakui kolaborasinya bersama Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia yang langsung padu. Menurut Egy, hal ini bisa terjadi karena chemistry antara dirinya dan Romeni menyatu dengan sendirinya. Penampilan mereka pun akhirnya jadi sorotan di laga timnas Indonesia versus Cina. Menurut pemain Dewa United itu, chemistry tersebut terbangun karena pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia di Bali. Sebab, TC tersebut membuat Egy dan Romeni saling mengerti gaya permainan mereka. Sudah lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tetap akan menggila lawan Jepang. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, timnas Indonesia dipastikan tetap akan menggila saat melawan timnas Jepang. Hal itu disampaikan manajer timnas Indonesia, Sumarji. Dia menegaskan skuad Garuda akan tetap menggila meskipun laga kontra Jepang tidak menentukan. Ini pertandingan yang sangat penting, kata di Jakarta, Sabtu 7 Juni 2025. Pelajaran buat timnas Indonesia, ini kunci sukses Australia bungkam Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kunci sukses timnas Australia bungkam Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini bisa dipelajari oleh timnas Indonesia karena akan tandang ke markas Jepang. Ya, Australia berhasil memberi kekalahan perdana untuk Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, berbagi kunci kemenangan timnya. Selepas pertandingan, media Jepang, Soccer King mengakui solidnya pertahanan timnas Australia dalam pertandingan tersebut. Soceros bertahan dengan baik, namun kesulitan dalam transisi karena lemahnya lini tengah. Pemain naturalisasi anyar timnas Malaysia disebut hasil transfusi darah. Pemain naturalisasi anyar timnas Malaysia tengah jadi sorotan tajam. Lantaran asal-usul yang tak jelas, beragam komentar pedas diberikan netizen. Bahkan, ada yang menyebut pemain naturalisasi anyar timnas Malaysia hasil transfusi darah. Ya, legalitas dan juga status pemain naturalisasi anyar timnas Malaysia menimbulkan tanda tanya besar. Setidaknya, ada 4 pemain naturalisasi baru Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, yang jadi sorotan. Kaget timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, legenda Jepang kirim pesan menyentuh. Legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda, mengaku kaget saat mengetahui timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dia tak menyangka skuad Garuda bisa terus bersaing dan jaga asa. Saya pikir ada banyak pemain bagus sekarang. Pemain muda berkembang pesat. Dan saya dengar kalian berhasil lolos ke babak berikutnya. Jadi, kalian masih punya peluang untuk tampil di Piala Dunia. Itu luar biasa, lanjutnya. Ngomongin timnas, BTW, lo udah punya jersinya belum? Jersey timnas Indonesia Grade Ori cuma 100.000. Klik link di bio sekarang.